sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'dah. Pemirsa Smart Cendekia kita yang berbahagia, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, menjaga hati, pikiran, dan amal ibadah kita. Karena sampai hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ke-20 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah terima ruku, sujud, tilawah, tadabbur, khusyuk, seluruh rangkaian puasa kita pada hari-hari yang telah lampau. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah pasti nanti malam tentunya kita akan masuk ke malam 21 Ramadan. 21 sampai 30 Ramadan berarti itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, Rasulullah mengistimewakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, atau paling tidak 10 hari terakhir tanpa kita bedakan misalnya mana genap mana ganjil. Kita cari di antara satu persatu malam itu adalah kita berharap malam Lailatul Qadar, yang mana dalam surat Al-Qadar dikatakan nilainya khairum min alfi syahr, lebih bagus nilainya, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang apabila kita mendapati malam itu dan kita sedang beribadah kepada Allah, maka Masya Allah dilipat gandakan amal ibadah kita. Maka Rasulullah tak pernah meninggalkan 10 malam terakhir Ramadan kecuali untuk beriktikaf. Dan tidak hanya malamnya, 10 hari terakhir siang malam Rasulullah total di masjid hanya untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, kita tentu kemudian bertanya, bagaimana jika kita adalah orang yang masih bekerja, yang tentu tidak bisa begitu saja bolos dari pekerjaan kita, kemudian kita berangkat iktikaf. Ketika dicari oleh pimpinan kita di perusahaan atau di kantor, kita bilangnya, maaf, saya memilih iktikaf daripada pekerjaan. Pilihan ini belum tentu buruk, tetapi kurang tepat cara komunikasi, kemudian cara berargumen, sehingga membuat orang lain tentu akan menjauh dari cara dakwah kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Banyak ulama berpendapat tentang kapan dan bagaimana iktikaf itu dilakukan. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, iktikaf itu idealnya memang 10 hari Ramadan ini total kita di masjid. Hanya meninggalkan untuk keperluan yang berhubungan dengan iktikaf, misalnya buang hajat, yang tidak mungkin kita buang hajat di dalam masjid. Yang misalnya makan, yang mungkin kita tidak nyaman ketika tempat sholat kita buat makan, yang nanti sisa-sisa masakannya menempel di lantai masjid. Hanya untuk keperluan itu saja yang boleh dilakukan. Tapi selebihnya kita tinggalkan dunia, fokus kepada urusan akhirat iktikaf kita. Pemirsa sekalian, mazhab Syafi'i mengatakan, meski hanya sebentar masuk masjid, tetapi jika diniatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sah, sahih, bisa dikatakan sebagai iktikaf. Walaupun tentu bukan yang ideal. Apalagi bukan hanya sebentar. Kita kerja siangnya dan malam total di masjid untuk iktikaf. Itu tentu lebih mulia daripada yang hanya 5 menit iktikaf, kemudian pulang, 5 menit sholat tahiyatul masjid, duduk sebentar, taqarrub, kemudian pulang.
Tentu lebih mulia yang ketika pulang kerja misalnya jam 3 sore, kemudian habis berbuka nanti tarawih dan kita lanjut iktikaf sampai kemudian subuh fajar tiba, kita berangkat kerja lagi. Ini jelas lebih mulia daripada yang hanya sebentar saja. Jangan sampai ketika mengejar yang 10 hari total di masjid kita tidak bisa, lantas kita meninggalkan seluruhnya. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, sepenuhnya yang ideal, ya janganlah kita tinggalkan semuanya. Masih bisa kita usahakan kebaikan-kebaikan itu dengan cara yang kita mampu. Pemirsa sekalian, problem berikutnya adalah kita sedang diuji Allah dengan musibah pandemi, musibah wabah global yang melanda bumi ini, yaitu wabah virus corona. Bagaimana cara kita mengisi iktikaf kita atau ibadah kita di 10 hari terakhir sedangkan banyak masjid tutup? Apakah kita akan memaksakan diri membuka gembok-gembok masjid itu yang mungkin ketika berada di zona merah itu akan membahayakan kita? Maka kita perlu tengok pendapat ulama ketika mengkaji hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana kita beriktikaf. Seluruh ulama, jumhur ulama sepakat bahwa tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Maka hanya di masjidlah iktikaf akan dianggap sah. Maka di rumah tidak bisa. Itu pendapat jumhur. Jadi kaum laki-laki semuanya wajib ketika iktikaf syaratnya harus di masjid. Tidak bisa kita di lapangan duduk-duduk menggelar tikar, baca Quran, kita niati iktikaf. Tidak sah, itu dianggap sebagai iktikaf. Dia tetap berpahala, tetapi pahala membaca Al-Qur'annya, pahala zikirnya, tidak dengan iktikafnya. Yang agak berbeda dari para ulama hanya masjid kategori yang mana. Maka dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat masjid yang sah buat iktikaf hanya masjid jami', hanya masjid jami', yang mana masjid itu adalah masjid yang secara umum digunakan untuk sholat Jumat setiap pekan. Maka di luar masjid jami' iktikaf tidak sah dihukumi sebagai iktikaf. Namun pendapat madhab Maliki dan madhab Syafi'i mengatakan tidak harus masjid jami', artinya masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan semacam langgar, musola, surau itu sah dijadikan tempat untuk iktikaf. Pemirsa sekalian, maka apabila kita hendak iktikaf di tempat yang zona hijau, ya silahkan, tetapi kita jelas harus menggunakan standar keamanan, menggunakan sabun ketika hendak masuk cuci tangan, kemudian memakai masker misalnya, menghindari kerumunan, tidak banyak orang, dibatasi pesertanya dengan berjauhan, itu masih memungkinkan. Tentu di zona yang dinyatakan aman oleh pemerintah setempat. Jangan memaksakan diri mengejar sesuatu yang sunnah, ya, tetapi kemudian mengabaikan sisi keselamatan. Karena kita mengenal kaidah darul mafasid. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari yang membahayakan harus diutamakan daripada mengejar kebaikan. Pemirsa sekalian, lantas bagaimana wanita jika ingin beriktikaf? Jika wanita ingin beriktikaf, maka patut kita tengok pendapat para ulama. Jumhur ulama mengatakan wanita pun jika hendak beriktikaf, dia
harus beriktikaf di masjid sebagaimana laki-laki. Ini adalah pendapat madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Artinya wanita iktikaf di rumah tidak sah, kecuali pendapat madhab Hanafi yang mengatakan bahwa wanita boleh iktikaf di rumah menggunakan dasar keumuman hadis bahwa sholat wanita yang terbaik adalah di rumah. Sholatnya saja yang terbaik di rumah, iktikafnya pun pasti sama secara hukum, karena itu adalah ibadah yang mana wanita memang dianjurkan banyak di rumah. Pemirsa sekalian, wabah pandemi ini memang mengubah sebagian cara beribadah kita, tetapi tidak dengan nilainya. Oleh sebab itu, jangan gara-gara ada wabah ini kita jadi mengendorkan semangat ibadah kita. Malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini masih dapat kita kejar dan kita dapatkan dengan mengisi malam-malamnya dengan amal ibadah. Apa yang masih bisa kita lakukan? Misal kita tidak bisa iktikaf, kita masih bisa membaca Al-Quran, kita bisa sholat malam, kita juga masih bisa bersedekah, beristighfar, bertakarrub kepada Allah dengan amal-amal solih lainnya. Sehingga ketika malam Qadar datang, Lailatul Qadar datang menghampiri kita, kita sedang berada dalam ketaatan kepadanya, bukan sedang tidur, apalagi sedang bermaksiat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu pemirsa sekalian, tidak ada alasan untuk kita membiarkan 10 hari terakhir Ramadan ini lewat begitu saja tanpa amal solih yang kita persiapkan. Mari kita siapkan yang maksimal. Semoga Lailatul Qadar menghampiri kita dan kita sedang beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.